Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat karena kita masih membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial dan kita membahasnya dari segala sudut pandang ya, dari berbagai sudut pandang, dari sosial, dari medis, dari keilmuan, dari agama juga ya. Kita masih membahas yang namanya buat temanya memahami zaman dengan sadar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita secara fisik ada sistem saraf ya. Dan sistem saraf ini mengendalikan yang namanya akal pikiran ya secara spiritual. Jadi keduanya harus seimbang. Jadi yang namanya berpikir itu adalah perbuatan operasional pemirsa yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Wow, filosofis sekali ya pengertiannya. Tapi sebelum kita membahas, sebelum kita talk show lagi dengan dokter spesialis neurologi ya, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan gangguan sistem saraf. Dan kita harus lihat dulu ini nih pemirsa. Sedang viral dan tren pijat kretek. Kita lihat dulu. Sahabat semangat, gaya hidup masyarakat modern cenderung dinamis, sibuk, dan bergerak cepat. Untuk menyeimbangkannya, pijat menjadi cara untuk merelaksasi dan merevitalisasi tubuh serta pikiran. Ada beragam pijatan unik yang bisa dipilih. Salah satu yang sedang tren adalah pijat kretek. Pijat yang termasuk dalam pengobatan alternatif ini adalah terapi yang dilakukan menggunakan gerakan tangan untuk memperbaiki masalah tulang dan persendian hingga berbunyi kretek. Metode ini disebut dengan chiropraktik. Masalah yang ditanganinya adalah nyeri punggung, nyeri pinggang, dan beberapa kelainan bentuk tulang dan persendian. Kini banyak orang yang lebih memilih menjalani pengobatan chiropraktik dibandingkan dengan berobat ke dokter untuk mengatasi masalah tulang yang dialami. Hal itu karena pijat kretek diyakini dapat membuat tubuh menjadi terasa enteng dan rileks kembali. Namun ternyata terapi chiropraktik ini masih menuai kontroversi. Survei yang dilakukan terhadap dokter spesialis tulang di Amerika Utara menyatakan bahwa 45% dokter tidak setuju terhadap teknik pengobatan ini. Waduh, ngeri ya. Satu sisi kayak yang lega, tapi satu sisi lainnya ngeri juga. Kalau diminta untuk mencoba, pikir dua kali deh. Ada manfaatnya nggak ya? Kita tanya sama ahlinya ya. Dr. Kusdinar, ahli neurologi Rumah Sakit Anisa Cikarang. Dokter, sebelum kita membahas pijat kretek yang sedang viral ini, secara medis terutama di bidang neurologi sebenarnya yang namanya pijat secara umum, itu manfaatnya gimana ya dok? Ya pijat bagus ya. Jadi pijat itu adalah untuk usaha untuk relaksasi melenturkan otot-otot. Setelah seharian atau beberapa hari digunakan untuk bekerja, tentu saja otot ini menjadi kaku ya, kaku terasa pegel karena di situ ada timbunan asam karbonat yang bisa menyebabkan kemudian terasa pegel. Nah, ini asam karbonatnya harus dihilangkan. Salah satunya adalah dengan pijat. Pijat itu, tapi pijat ya, bukan pijat keras atau pijat ini, dipijat, masase namanya, kemudian menjadi lebih lentur. Kalau sudah lentur, tidak kaku lagi, maka tentu saja otot ini menjadi lebih enak. Ya, dipakai pun lebih ringan gitu. Gunanya bagus pijat itu. Dan itu salah satu disiplin ilmu kedokteran, adanya di ilmu kesehatan fisiologi dan rehabilitasi medik yang kenal dengan terapi. Ya, ada di situ terapi pijat. Kalau yang namanya pijat kretek yang sedang viral ini, ada manfaatnya nggak sebenarnya dokter? Ya, itu kita lihat dulu lah ya, yang kretek-kretek yang di TV itu ya kayaknya sih enak ya. Tapi memang kalau kita rasain itu, kalau ngerasain tapi jangan terlalu keras ya. Pernah ngerasain misalnya tukang cukur tuh kerek gitu, pada saat itu memang enak gitu. Tapi kalau sering-sering ya berbahaya. Itu namanya chiropraktik ya. Itu namanya terkenalnya. Itu memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Mereka memanipulasi tulang belakang sebetulnya dengan otot-ototnya. Jadi tidak sembarangan, tidak ke semua daerah gitu, hanya daerah tulang-tulang punggung dengan otot-otot. Dia gerakan supaya kemudian kembali, maksudnya kembali pada posisi
yang normal, yang bagus. Ototnya kembali kepada elasticity yang bagus. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau sampai bunyi kerak, kerak, kerak itu tandanya berlebihan. Kenapa saya bilang berlebihan? Karena bunyi kerak itu adalah merupakan tarikan yang lebih sehingga ototnya tergang, kerak gitu, bunyi seperti itu. Itu kalau misalnya sering-sering dilakukan ya ototnya robek. Kalau robek ya nanti akan sakit berkelanjutan. Jadi kalau menurut saya sih hati-hatilah ya. Jadi itu sebenarnya bunyinya dari apa ya, Dok? Ya itu dari bunyi, kan otot itu nempel di tulang dengan suatu ligamen. Nah ini kalau ditarik itu akan meregang. Otot yang ditarik kan akan bunyi krek gitu. Jadi itu bunyi dari otot yang ditarik secara berlebihan. Kalau begitu bahaya apa yang bisa kita rasakan dengan pijat kretek itu? Ya kalau kita melihat seperti itu, pertama ya sudah disebutkan tadi, mestinya ada gangguan pada robekan pada otot. Robekan pada otot, kemudian yang kedua tulang, ya tulang belakang. Kalau ditekan terlalu ini, kalau tulangnya sudah keropos atau tulangnya udah mulai tidak bagus, ya kan bisa patah. Gitu. Atau pembuluh darah yang ada di situ, seperti tadi di leher juga prosesnya, ya bisa pecah. Gitu. Pecah itu tandanya kalau kita dipijat, ya sering ada biru-biru kan besoknya kan, tandanya memang pembuluh darahnya pecah. Gitu. Nah, itu tidak bagus. Nah, kemudian kalau sarafnya putus ya bisa menyebabkan kelumpuhan. Jadi memang tidak bagus, itu harus hati-hati dan memang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Ya. Bagian tubuh mana dokter yang paling rentan mengalami cedera gara-gara pijat ini? Biasanya daerah leher. Ya, daerah leher. Sama dengan tadi kecelakaan, itu daerah leher itu sangat sensitif, tidak boleh ada benturan yang keras. Nah, kalau ini ditekan secara keras di leher, itu bisa menyebabkan hal-hal yang pernah disebutkan. Kemudian daerah perut, ya, perut itu nggak boleh dipijat. Ya. Daerah perut ada bangunan-bangunan yang lunak-lunak, misalnya ada liver, ya, ada hati di situ, kemudian ada limpa di situ, ada usus di situ yang lunak. Kalau misalnya ditekan itu bisa aja kemudian menjadi pecah. Daerah perut jangan dipijat, ya. Kalau mau pijat ya kaki yang otot-ototnya tebal. Kalau mau dipijat kaki, punggung, pundak, ya itu yang tebal-tebal aja. Yang ototnya memang sering pegel. Tapi Dok, kalau kita kretek-kretek jari gini kan enak ya? Enak nggak? Cobain. Iya, kadang-kadang banyak orang yang suka kretek-kretek tangannya gitu merasa lega, dokter. Itu boleh nggak, dokter? Ya, kretek-kretek enak ya. Ya, sebetulnya nggak boleh juga. Nggak boleh juga karena itu adalah gerakan-gerakan yang memaksa sendi untuk bergerak berlebihan. Kalau begitu, bagaimana teknik pemijatan yang dianjurkan oleh bidang medis, dokter? Kalau pijat yang baik, ya semuanya kalau pijat itu masase itu ringan ya. Jadi pijatan-pijatan ringan, tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Fungsinya hanya untuk merelaksasi, melenturkan otot-otot. Itu pijat yang baik. Ya. Tapi kemudian kalau kita lihat di bagian fisioterapi itu biasanya kemudian dikombinasikan dengan sinar sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih lancar, otot lebih lentur, ya. Itu adalah kebaikan dari pijat, ya. Boleh dipijat. Tapi ya itu lagi kembali pada orang-orang, kalau nggak dipijat keras ya kan nggak puas gitu ya. Nah itu yang salah. Jadi pijat itu minta keras saja. Nggak. Pijat itu adalah pijat massage. Massage itu adalah sentuhan-sentuhan yang kemudian tidak menyebabkan luka. Ya. Oke, sip. Baik, termen ketiga saya. Baik, dokter, semakin seru nih perbincangan kita, tapi kita harus tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.